Jadi untuk kajian kali ini akan memuat dua pembahasan. Yang pertama mengenai perubahan perilaku kesehatan di masyarakat, kemudian yang kedua mengenai model-model perubahan perilaku kesehatannya. Untuk materi pertama mengenai perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Jadi, kesehatan memiliki relasi erat dengan perilaku. Terdapat perilaku yang dapat menunjang kesehatan dan terdapat pula perilaku yang dapat membahayakan kesehatan. Perilaku ini dapat terjadi pada perorangan maupun kelompok. Berkaitan dengan perilaku kesehatan sendiri, dapat dispesifikasikan pada derajat kesehatan, seperti teori yang diusung oleh Bloom, di mana ia memetakan derajat kesehatan ke dalam 4 faktor. Jadi faktor pertama itu mengenai keturunan, kemudian yang kedua lingkungan dan fisik sosial budaya, yang ketiga adalah faktor perilaku, dan faktor keempat adalah fasilitas kesehatan. Untuk materi yang kedua mengenai model-model perubahan perilaku kesehatan. Dalam materi ini terdapat beberapa model. Yang pertama adalah model pengelolaan rasa sakit. Menurut Daldiono, tidak semua orang sakit memiliki penyakit. Suatu rasa sakit bukan merupakan penyakit apabila tidak mengganggu aktivitas dan fungsi pokok, misalnya makan, minum, buang air, tidur, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Sedangkan menurut Lendorf, rasa sakit bisa dikelola baik untuk sekedar pengendalian rasa sakit maupun untuk mencapai penyembuhan diri dari penyakit yang sedang dideritanya. Jadi, Lendorf dan Tracy membuat peta konsep perilaku sakit, di mana terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama disebut sebagai kuadran ideal, sebab pasien memiliki kemauan atau keinginan dan kemampuan untuk mengelola rasa sakit. Kemudian kuadran kedua, pasien memiliki keinginan atau kemauan untuk mengelola rasa sakit, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan tersebut. Berikutnya kuadran ketiga, pasien memiliki kemampuan untuk sembuh, namun ia sudah kehilangan semangat atau kemauan untuk sembuh. Berikutnya kuadran keempat, pasien sudah tidak berkeinginan untuk sembuh karena pasien sudah tidak memiliki kemauan ataupun kemampuan. Oke, model yang selanjutnya ada model Seligman. Nah, dalam model Seligman ini yang terpenting itu menyangkut pola sosial dari perilaku sakit yang tampak pada cara orang mencari, menemukan, dan melakukan perawatan medis. Dalam model Seligman terdapat 4 unsur utama yang digunakan untuk memahami perilaku sakit, yaitu yang pertama perilaku sakit itu sendiri, di mana menurut Seligman ada 5 macam reaksi atau perilaku mencari proses pengobatan sewaktu sakit. Yang pertama ada shopping atau proses pencarian pertolongan medis dari berbagai sumber pelayanan pengobatan. Yang kedua ada fragmentation atau proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada procrastination atau proses penundaan pencarian pengobatan meskipun gejala penyakitnya sudah dirasakan. Yang keempat ada self-medication atau pengobatan sendiri dengan menggunakan ramuan dan obat yang dirasa lebih cocok baginya. Dan yang kelima ada discontinuity atau penghentian proses pengobatan. Kemudian unsur yang kedua ada sekuensi peristiwa medis. Setiap individu memiliki reaksi terhadap gejala penyakit yang terbagi atas 5 tingkat, yaitu tahap pengenalan gejala penyakit, tahap asumsi peranan sakit, tahap kontak dengan pelayan medis, tahap menjadi pasien, dan tahap penyembuhan atau rehabilitasi. Unsur yang ketiga ada tempat atau ruang lingkup, dan unsur yang keempat ada variasi perilaku selama tahap-tahap perawatan medis. Kemudian, model yang ketiga adalah model mekanik. Perilaku sakit menurut mekanik adalah pola reaksi ketika individu dihadapkan pada gejala penyakit, sehingga gejala tersebut dapat dikenali. Selanjutnya, apakah individu tersebut dapat bereaksi atau tidak terhadap gejala tergantung pada definisi atau keadaan tersebut. Nah, kemudian pada model mekanik terdapat 2 faktor yang mempengaruhi individu dalam melihat dan menilai suatu gejala penyakit, yaitu faktor yang pertama ada persepsi dan definisi oleh individu pada suatu situasi, dan faktor yang kedua ada kemampuan individu melawan keadaan yang berat. Yang keempat ada model Anderson. Model ini berupa model kepercayaan teman-teman, di mana pemanfaatan pelayanan kesehatan itu tergantung pada 3 hal. 1. Predisposisi keluarga untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan tersebut. Kedua, kemampuan mereka untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, kebutuhan mereka terhadap jasa pelayanan tersebut. Jadi, komponen predisposisi keluarga ini adalah mencakup karakteristik keluarga sebelum kejadian penyakit, di mana hal ini berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan mereka
atau kemampuan mereka untuk memanfaatkan pelayanan yang ada sesuai kebutuhan. Yang kelima ada model keyakinan sehat. Jadi model keyakinan sehat ini diidentifikasikan dalam 4 macam teman-teman. Yang pertama ada keyakinan tentang kerentanan tubuh saat sakit. Yang kedua keyakinan tentang keseriusan penyakit. Yang ketiga keyakinan tentang kemungkinan biaya. Dan yang keempat, keyakinan tentang efektivitas tindakan yang berhubungan dengan tindakan alternatif. Nah, menurut Marshall H. Becker dan Lois A. Maiman tahun 1995, halaman 50-52, model ini terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan seseorang dalam melakukan tindakan ditentukan oleh pandangan dan persepsi orang itu sendiri. Nah, yang kedua, tindakan yang diambil itu berdasar penilaian atas perbandingan kebermanfaatan tindakan dan pengorbanan yang dikeluarkan. Dan yang terakhir nih teman-teman, tindakan ini dilakukan secara tepat, jadi harus ada kunci baik dari internal ataupun eksternal. Sekarang masuk ke model yang ke-6 nih, jadi ada model dari Kurt Lewin. Menurut pandangan Lewin, individu itu hidup dalam suatu wilayah yang bernilai positif atau negatif. Sehat berada di wilayah positif, sedangkan sakit berada di wilayah negatif. Apabila individu ini bertindak untuk melawan atau mengatasi penyakitnya, menurut Lewin ada 4 variabel yang terlibat, yaitu pertama kerentanan yang dirasakan, kedua keseriusan yang dirasakan, ketiga manfaat dan rintangan yang dirasakan, dan keempat isyarat atau tanda-tanda. Lewin juga berpandangan nih bahwa perilaku manusia merupakan keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong dan juga kekuatan penahan. Namun, perilaku tersebut dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut. Menurut Lewin ada 3, yaitu kekuatan pendorong meningkat, kedua kekuatan penahan menurun, dan ketiga kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan menurun. Selanjutnya model ke-7 adalah model pengambilan keputusan. Pada model pengambilan keputusan ada 2 kondisi khas yang terjadi, yaitu pertama perbedaan pemahaman antara penderita atau pasien dengan keluarga, dan yang kedua perbedaan pemahaman dan sikap pasien diwujudkan dalam bentuk persepsi atau respon terhadap penyakit tersebut. Yang ketiga adanya akses informasi terhadap pihak lain mengenai persepsi penyakit tersebut, dan yang terakhir adanya komunikasi pasien dengan pihak lain. Dari hal itu menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu dekolektivasi refleksi dan kolektivasi persepsi. Selanjutnya, ketika ada kolektivasi persepsi oleh pasien, maka akan menimbulkan 2 kemungkinan, yaitu aktif atau memiliki inisiatif untuk bertindak dan pasif pasrah terhadap sikap orang lain.